Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma allimna ma yanfa'na wanfa'na ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Dinginkah hatimu dengan iman? Dingin ya insya Allah. Meskipun kondisi kita sedang panas-panas, tapi insya Allah iman kita yang mengademkan, iman kita yang membuat kita damai. Bahkan kajian pagi ini luar biasa, kita ditemani tadi sama Cirisa. Ya luar biasa pengalaman hidup beliau, sacrifice-nya ya, pengorbanannya, kemudian pengalaman emosionalnya juga sangat kaya banget, experience yang sangat kaya, dan aku yakin juga teman-teman yang ada di sini punya pengalaman emosional yang kaya juga gitu. Sudah pernah ngalamin kesedihan, kehilangan, dikecewain, berharap, sudah pernah ngalamin kepahitan, malapetaka, bencana, dan kita semua sepakat bahwa alhamdulillah ala kulli hal. Ya, karena ini adalah proses pembelajaran kita di satu titik yang kadang-kadang kita takut ya kalau mau baca surat As-Saffat yang dibacakan Aisyah tadi. Surat As-Saffat ayat 99 tentang sacrifice, sebuah pengorbanan. Ada fase, ada edisi, ada jilid di dalam kehidupan kita bahwa kita meskipun kita sangat takut harus berkorban, ternyata kalau sudah pada saatnya, siap nggak siap, mampu nggak mampu, kuat nggak kuat, mau nggak mau lari kemana juga nggak bisa. Ini saatnya kita harus benar-benar siap untuk sacrifice seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat tadi ya teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau yang membawa mushaf boleh dibuka lagi surat As-Saffat ayat 90 dari ayat 99. Jadi ini satu prinsip hidup yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ya. Beliau berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Fase kehidupan yang tidak mudah, sebuah story yang tidak ringan yang dialami oleh Ibrahim, tapi Ibrahim punya pegangan. Ini dahibun ila rabbi sayahdin. Di situasi sulit, di situasi yang berat, di situasi yang sangat kita bahkan gak punya kekuatan, segala kelemahan kita rasain ya. Makanya kita harus langsung connecting sama Allah. Ini dahibun ila rabbi sayahdin. Saat ini, detik ini, aku akan segera menuju kepada Robku dan Robku akan memberikan petunjuk. Teman-teman dikecewain, pergi kepada Allah. Teman-teman bersedih, pergilah kepada Allah. Teman-teman lagi anxiety, lagi nervous, lagi jealous, lagi apapun situasi emosional atau bahkan harus menghadapi sebuah pilihan berkorban, entah terserah ya mau berkorban apapun. Ini dahibun ila rabbi, aku akan menuju kepada Tuhanku, pemeliharaku, pelindungku. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanku akan memberi petunjuk gimana caranya aku bisa strong di situasi lemah, gimana caranya aku bisa as-sadat. Sadat itu punya ketepatan, tepat dalam mengambil sebuah
pilihan, keputusan. Ini sebaiknya aku banyak ya pilihan-pilihan kehidupan ya yang kita sendiri bingung seperti nanti yang dikisahkan. Jadi sebuah ketepatan, sebuah solusi akan kamu dapatkan ketika kamu punya prinsip hidup ini dahibun ila rabbi, aku pergi kepada Tuhanku, sayahdin, sebuah kepastian, keniscayaan, sebuah janji, Robku akan memberikan petunjuk. Kemudian sebenarnya ini story-nya panjang. Ini story setelah Ibrahim menghadapi kejahatan seorang raja yang sangat tiran ya, ketika dibakar dan lain sebagainya. Kemudian Ibrahim diberikan petunjuk, kemudian berdoa, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Teman-teman, kisah Ibrahim ini luar biasa ya. Wa idza Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kami uji Ibrahim dengan ujian yang bertubi-tubi, tidak sekali, tidak dua kali. Dari kisah remaja sampai dewasa sampai sepuh pun terus dengan ujian. Namun selesai satu ujian, endingnya selalu fabasyarnahu. Kami berikan kabar gembira. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika teman-teman sedang diuji, sedang kehilangan, atau sedang sacrificing, sedang melakukan sebuah pengorbanan apapun, tunggulah, nantilah, atau berdoalah, memintalah kepada Allah, fabasyarnah, selalu ada kabar gembira. Allah, aku sedang berkorban dan aku menanti kabar gembira seperti yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bighulamin halim gitu. Teman-teman lagi berat banget, Allah berikan aku hiburan, berikan aku ganti. Ini menyakitkan dan aku butuh sesuatu yang bikin aku happy. Ini bikin aku nangis dan aku butuh sesuatu yang artinya tangisan ini nggak bisa kita delete, tapi bisa kita obati. Kesedihan, kepedihan, kekecewaan ini nggak bisa kita skip. Dia tetap eksis, tetap ada. Namun kita berharap ada busyra, ada kabar gembira. Dan teman-teman harus fokus terhadap kabar gembiranya. Tadi ya seperti kata Teh Ratu, kehilangan apa tadi rentetannya macam-macam ya. Kehilangan bunda, dapat suami. Kehilangan bunda, oke, aku mau dapat apa? Itu bukan sesuatu, bukan sebuah harapan kosong. Setiap kita kehilangan, jadi kalau bahasa Arabnya ya, atau misalnya istilahnya, Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali memberikan ganti. Gak akan Allah mengambil sesuatu, itu gak mungkin. Dan pasti Allah akan mengganti dengan busyra, dengan kabar gembira. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan Ibrahim dengan seorang anak yang sangat penyayang, halim. Kemudian wanadainahu falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ibrahim sedang cinta-cintanya sama putra, sedang sayang-sayangnya, sudah lama nggak ketemu, kemudian lagi senang-senangnya sama anak, apa yang terjadi? Qal ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Ini sebuah proses yang sulit, berat, pahit, pedih, tapi mungkin dalam hati awalnya Ibrahim, kenapa again and again? Kenapa ujian datang lagi, nggak putus-putus? Selama aku bernafas kok ada lagi dan ada lagi. Ini satu fase selesai, datanglah fase ini. Ibrahim 3 kali ya dalam 3 hari berturut-turut memimpikan menyembelih putra kesayangan. Bagaimana mungkin putra yang paling disayang di dalam mimpinya ada sebuah perintah, karena teman-teman dirahmati Allah, mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah perintah dari Allah. Ini sebuah kepedihan, sebuah ujian. Makanya disebut di dalam ayat ini bala mubin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya di dalam kisah Ibrahim ini adalah
sebuah contoh ujian yang sangat nyata bahwa bala itu real, bala itu eksis, bala itu sangat dekat dengan diri kita. Bala nggak bisa kita hempaskan. Bala bahkan kadang-kadang bala lebih dekat dari pikiran kita, perasaan kita sendiri. Itulah yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian ya Bunaya, cuman Ibrahim ini kan karena parentingnya bagus banget ya, dia nggak sepihak. Ini kemudian dia komunikasikan ke putranya, ini arafil manam, aku melihat diriku menyembelih engkau wahai putraku, ani adbahuka fangdur madza taro, gimana menurut kamu, gimana pendapat kamu, gimana perasaan kamu. Dia pengen tahu respon dan reaksi Ismail. Jadi bukan tipe orang tua yang otoriter ya. Ini bisa aja Ibrahim melaksanakan perintah Allah tanpa sepengetahuan Ismail. Bisa saja menyembelih Ismail ketika Ismail tidur, sek. Jadi tanpa banyak perlawanan. Bisa saja Ibrahim menyembelih Ismail dari nggak bisa ya kalau dari belakang. Artinya ya inilah kisah indah sebuah pengorbanan. Ketika kita niatkan untuk Allah, maka harus kita kerjakan dengan sesempurna mungkin, seindah mungkin, apa ya, jangan sampai kita berkorban tapi cara-cara kita salah. Jadi kita lakukan sebuah pengorbanan, karena ketika Allah menginginkan sebuah persembahan dari diri kita, maka yang diinginkan oleh Allah adalah sebuah persembahan terbaik dengan cara-cara yang terbaik. Termasuk nanti ketika kita melaksanakan Idul Adha nanti ya, ibadah menyembelih kurban, kita pilih hewan terbaik dengan cara-cara yang terbaik.